Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Sukacita daripada Tuhan boleh mengalir atas setiap kehidupan kita. Kita bersyukur jika pada hari ini Tuhan kembali berikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat masuk dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biar kita merendahkan hati kita, kita siapkan hati kita supaya kita boleh layak menghampiri hadirat Tuhan. Kita minta perkenanan Tuhan ada atas kehidupan kita. Karena hanya Dialah penolong kita. Hanya Dia juru selamat kita. Tidak ada Allah seperti Dia. Merendahkan hati kita, kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita mau katakan Yesusku, penyelamatku. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
apa yang terbaik yang ada pada kami, yaitu hati kami dan seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu dunia bersumber daripada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi, merancangkan, dan mengerjakan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami dengar sebentar bukan perkataan manusia biasa, tapi adalah firman yang datang dari ilham Roh Kudus. Dengan demikian semua kami diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang sakit sembuh, yang goyah diteguhkan kembali. Iman kami semakin bertumbuh, pengenalan kami kepada Tuhan semakin sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami mau buka hati kami. Semua kesaksian-kesaksian Tuhan berkati. Kami tahu bahwa dalam segala sesuatu Tuhan luar biasa bagi jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami yakin Tuhan sudah menjamah dan Tuhan sudah menolong Bapa, menolong, sehingga dia boleh mengalami mujizat pertolongan Tuhan, kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga bersyukur bahwa Tuhan membuka jalan dan menyelesaikan setiap masalah yang dialami oleh hamba-Mu Bapak Luhut ya Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang campur tangan. Demikian juga kami percaya Bapa, pertolongan Tuhan atas anak kami Erikson, sehingga dia dapat tetap bekerja dengan sukacita dan boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami buka hati kami. Segala kekuatan-kekuatan yang bisa mengganggu pemberitaan firman Tuhan kami patahkan, kami tangkis dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan kembali duduk, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menolong kita. Kami ucapkan juga selamat datang untuk yang pertama sekali kepada Saudara Sitorus yang boleh hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Bagaimana kabar semua? Luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus tetap dahsyat. Karena itu sekalipun banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi, namun kita keluar sebagai pemenang. Sehingga saat ini semua dapat bersukacita. Ada senyum, senyum kiri, senyum kanan. Dengan senyum kita hadapi semua, karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang selalu ada bersama kita. Tema firman Tuhan saat ini, jalani hidup dengan iman. Kita menjalani kehidupan kita dengan iman. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan iman? Kita belajar dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari buka bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diam, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan.
Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus menjalani kehidupan ini dengan iman. Apa yang dimaksud dengan menjalani kehidupan dengan iman adalah kita tetap menjalani kehidupan kita dengan tetap berpegang kepada janji Allah. Kita tetap percaya akan bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Sekalipun kita sedang berada dan mengalami situasi dan keadaan seolah-olah bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan Tuhan dan yang kita harapkan. Amin. Jadi intinya bahwa berjalan dengan iman kita harus terus melangkah. Kita harus terus melakukan perjalanan hidup kita dan kita tidak akan berhenti. Dalam situasi apapun, tetap kita pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam hidup kita. Sekalipun ada saat-saat tertentu di mana kita menghadapi keadaan, di mana kita berada dalam situasi seolah-olah bahwa apa yang sedang kita alami bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan dan apa yang kita harapkan. Amin. Ini perlu kita pahami, karena ketika semua dalam keadaan yang sangat baik, ketika semua seperti sejalan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, lalu kita berkata, saya pegang janji Tuhan, itu mudah. Tetapi ketika semua sepertinya bertolak belakang, sepertinya tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita harus terus melangkah dan berjalan, berpegang kepada firman Tuhan. Itulah berjalan dengan iman. Karena Paulus berkata, sebab kami percaya, bukan karena melihat. Bukan karena panca indera kita mengiring Tuhan, bukan karena kita melihat sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita dengar. Tetapi kita mengikut Tuhan karena kita percaya akan janji Tuhan. Lihat jemaat yang mula-mula, Tuhan katakan bahwa mereka akan dibawa kepada kemuliaan. Tuhan akan membela mereka, menyertai mereka, tapi realitasnya yang mereka hadapi apa? Mereka disiksa, mereka dianiaya, harta kekayaan mereka semua dirampas. Bahkan tidak sedikit mereka harus kehilangan nyawa. Saudara-saudara yang mereka kasihi, anggota keluarga mereka, di depan mata mereka harus disiksa dan dibunuh. Nah, di saat itu apakah mereka berhenti? Jawabannya, mereka berjalan dengan iman. Sebab orang yang percaya hidup oleh iman. Mereka melangkah terus, berjalan terus. Inilah yang disebut berjalan dengan iman. Kita menjalani kehidupan kita dengan iman bukan berarti kita berdiam diri lalu kita masuk ke dalam kamar berdoa, terus menantikan Tuhan melayani kita. Tuhan tolong, pokoknya aku doa puasa hari ini sampai Tuhan menjawab doa saya. Sehingga kita berdiam diri di sana terus-menerus, tidak harus demikian. Ada memang waktunya kita berdiam diri berdoa, tapi terus kita berpikir dan meminta tuntunan Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan dalam situasi yang sedang aku hadapi saat ini. Amin. Karena kita harus mengerjakan
apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan, itu bagian kita. Segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, itu adalah bagian Tuhan. Amin. Ini yang kita lakukan, saudara. Jadi karena itu, ketika kita berjalan dengan iman, kita harus melakukan bagian kita. Ada 4 ciri orang yang berjalan dengan iman, yang menjalani hidup ini dengan iman. Yang pertama adalah orang yang berjalan dengan iman. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi, saudara, bangsa Israel, mereka sedang dibuang, bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Ayat sebelum atau pasal sebelum dikatakan, kami sudah mendengar bagaimana nenek moyang kami menceritakan Allah yang disembah, Allah yang kami muliakan, Allah alam semesta, yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Dan Engkau sudah menyerahkan raja-raja bangsa-bangsa yang besar dan memberikan negeri Kanaan kepada kami sebagai negeri keperjanjian. Tapi kenapa saat ini kami harus dibuang? Dan kami harus berapa lama? Kami sudah berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Di saat mereka gundah gulana, penuh dengan pertanyaan di negeri pembuangan itu, Tuhan datang kepada Yeremia yang masih ada di Yerusalem, supaya menulis surat dan memberitahukan kepada mereka. Mereka harus menjalani kehidupan mereka dengan iman. Yang pertama, nasihat daripada Tuhan melalui Yeremia adalah supaya bangsa itu jangan hanya memikirkan semua apa yang mereka inginkan, tetapi mereka harus bertindak, melakukan segala sesuatu dengan maksimal dalam situasi dan keadaan apapun yang mereka sedang hadapi. Ayat yang kelima dikatakan di situ, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk kamu memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Mereka tidak boleh hanya memikirkan, kapan saya kembali ke Yerusalem. Seringkali kita selalu ketika kita beriman hanya mengatakan, kapan Tuhan Engkau memberkati aku? Kapan Tuhan Engkau menggenapi janjimu? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan kita berpikir? Tapi Yeremia berkata, sekarang waktunya kamu lakukan pekerjaanmu. Usahakanlah tanah di mana yang kamu ditempatkan Tuhan di sana. Dirikanlah rumah di sana. Buatlah bagimu kebun-kebun, milikilah dan usahakan dengan maksimal. Amin. Tuhan punya waktu. Dan kita tidak perlu mengajari Tuhan untuk menggenapi janjinya. Amin. Ini yang perlu kita pahami. Tugas kita, tugas bangsa Israel, jangan hanya memikirkan kapan akan kembali ke Yerusalem. Karena aku tahu rancanganku bagimu. Aku tahu apa yang aku akan berbuat bagimu. Tapi sekarang kamu usahakan negeri itu. Dirikan rumah di sana. Dan berlakulah melakukan kehidupanmu dengan maksimal. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Orang yang berjalan dengan iman adalah mereka yang tetap mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal, sekalipun mereka sedang hidup dalam situasi dan dalam keadaan di tempat yang mereka tidak sukai, di tempat yang mereka tidak senangi. Tetapi mereka akan tetap mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Amin. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Wah, saya sempat lihat ke situ tahunnya. Tidak ada saudara. Nah, dikatakan begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Ini orang yang berjalan dengan iman. Dia tidak pernah bekerja hanya asal-asalan. Tapi dalam situasi mungkin hari ini saudara sedang berada di tempat pekerjaan, saudara tidak suka dengan pekerjaan ini. Saudara juga tidak senang dengan orang-orang yang di sekeliling saudara. Tetapi Tuhan sedang menempatkan saudara di situ.
maka saudara tidak boleh berpikir, Tuhan kapan saya keluar dari sini? Kapan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang lebih, yang menenangkan hati saya, yang lebih seperti yang saya harapkan. Saudara tidak boleh hanya berpikir seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau, di sana saudara, jika kita berjalan dengan iman, kita kerjakan dengan maksimal. Lakukan dengan maksimal, hormati pimpinan dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah di sana sebagai orang-orang yang betul-betul melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Ini perlu kita paham. Karena banyak sekali orang saudara, dia katakan saya beriman, pokoknya bukan di sini pekerjaan saya, bukan ini tujuan saya. Lalu kemudian dia menjadi asal-asalan, menjadi ogah-ogahan bekerja. Itu salah. Saya mau sampaikan kepada kita, selama kita masih tempatkan Tuhan di sini, kita harus melakukannya dengan maksimal. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Babel, negeri pembuangan itu, mereka sebenarnya tidak menyukai itu. Itulah pergumulan dan penderitaan yang mereka harapkan kembali ke Yerusalem. Tapi Tuhan katakan, dirikan rumah bagi, kerjakan tanah itu, usahakan negeri itu, dan hiduplah di sana sebagaimana seharusnya. Ambil istri untuk bisa memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki untuk dapat memperanakan anak laki-laki dan perempuan, supaya kamu jangan berkurang. Allah mau di dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, bukan berarti kita hanya mengeluh, tetapi kita menikmati dan kita mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal. Mungkin saudara sekarang sedang bekerja atau sedang berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak saudara senangi, yang setiap hari sebenarnya saudara tidak menyukai, bahkan sering menyakiti hatimu. Apakah yang harus saudara lakukan? Jika kita berjalan dengan iman, kita tahu Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa tanda Tuhan menyertai kita bukan karena situasi dan perasaan yang kita alami. Tanda Tuhan menyertai kita adalah janjinya yang kita pegang, bahwa Ia berjanji tidak pernah mengingkarinya. Amin. Karena itu saudara akan tetap bekerja sama dengan baik, melakukan yang terbaik, sehingga dengan demikian satu saat kalau sudah waktunya Tuhan untuk memindahkan saudara dari situ, dia akan pindahkan ke tempat yang terbaik. Atau memang Tuhan menghendaki saudara akan tetap melakukan di situ, jadi berkat di situ, berarti Tuhan akan mengubah keadaan itu melalui saudara, sehingga hal-hal yang tidak saudara sukai itu berubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Jadi yang pertama, menjalani hidup dengan iman. Amin. Yang kedua adalah, kalau kita menjalani hidup dengan iman, tetaplah berjuang menjadi berkat bagi semua orang di sekelilingmu, dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Haleluya. Sekali lagi, bangsa ini sangat tidak menyukai dan tidak mengingini mereka tinggal di pembuangan negeri Babel. Babel itu sekarang Irak, ya. Nah, saudara, mereka merasa inilah sebuah penghinaan. Bangsa ini harus menjadi budak di sana, seorang tawanan di sana. Tetapi saudara, di tengah-tengah situasi itu, Tuhan berkata begini, ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Amin.
di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau istilah di sini dibuang, mungkin Tuhan sedang buang kita kemana saja, saudara. Maka kita tidak boleh membenci kepada keadaan itu. Kita tidak boleh menjadi marah dengan keadaan itu, dan bahkan kita berdoa supaya keadaan atau lingkungan sekitar kita dihancurkan, tidak mau. Tapi kita harus menjadi berkat. Mungkin saudara ada dalam satu komunitas yang saudara tidak suka, tapi saudara harus ada di situ. Saudara tidak boleh lalu berkata, wah, saya harus keluar dari sini. Kalau memang Tuhan menempatkan kita di situ, Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan. Jadilah pembawa damai di mana kita ditempatkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Amin. Yang disebut anak-anak Allah ialah pembawa kerusuhan, pembawa pertikaian. Siapa sekarang? Itu sekalian ngomong ya. Nah, ini saudara, kita harus terus berjuang dalam situasi apapun. Kita tidak selalu ada di tempat yang kita senangi, yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita berada dalam situasi di mana kita tidak menghendaki. Tetapi kita berjalan dengan iman, Tuhan ada bersama kita. Maka kita harus mengusahakan kesejahteraan, membawa damai di sana. Dimanapun saudara berada, jangan selalu mengeluh. Orang-orang di sini tidak bersahabat, orang-orang di sini tidak takut Tuhan, orang-orang di sini jahat-jahat. Jangan mengeluh seperti itu. Selama kita ada di sana, saudaraku, berjuanglah untuk membawa kesejahteraan, sehingga lewat kehadiran kita, orang-orang jahat yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang tidak mengenal Allah di sekeliling kita, boleh mereka berubah. Amin. Ini perlu, saudara. Sebab seringkali anak Tuhan, saudaraku, dia begitu menikmati berkata dahsyat Tuhan ketika berada di tengah-tengah orang-orang baik, berada di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang manis-manis. Tetapi ketika berada di tengah-tengah serigala, apa yang harus kita lakukan? Kita keluar dari sana. Alkitab katakan kita harus pikul. Selama Tuhan menempatkan kita tengah-tengah serigala, berjuanglah untuk membawa damai. Berdoa. Kita harapkan Tuhan mengubah serigala menjadi domba. Atau kalau tidak, Tuhan akan kembali mengangkat kita dari sana dan menempatkannya di tengah-tengah domba-domba yang baik-baik. Tetapi selama Tuhan menempatkan kita di sana, jadilah orang-orang yang berjalan dengan iman, mengusahakan kesejahteraan kota. Amin. Ini perlu kita pahami, karena apa? Kita mengatakan bahwa gennya anak-anak Tuhan itu adalah mereka adalah garam dan terang dunia. Itu gennya kita itu yang ada di diri kita. Bahwa setiap anak Tuhan harus menjadi garam dan terang. Artinya membawa perubahan ke arah yang lebih baik dimanapun kita berada. Dan itu akan Tuhan kerjakan. Jangan pernah berpikir dan berharap bahwa saudara selalu berada di tengah-tengah lingkungan yang saudara sukai. Tetapi berpikir dan berharaplah di mana saudara berada tetap dapat menjadi berkah, membawa perubahan yang ke arah yang lebih baik. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berjalan dalam iman adalah mereka tetap mengucap syukur serta mampu menerima kenyataan hidup yang sedang dihadapi dan tidak berusaha melarikan diri dari kesulitan atau pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Bangsa ini dikatakan bertahan di situ sampai 70 tahun. Sampai kamu tiba waktunya Tuhan untuk membawa kamu keluar dari sana. Tapi berapa banyak dari antara mereka mulai berusaha melarikan diri dengan cara apa? Dengan cara mencari nabi-nabi yang dapat bernubuat menenangkan telinga mereka, dan ternyata ada beberapa nabi yang ada di sana mengatakan bahwa mereka tidak akan lama lagi akan dipulihkan, Yerusalem akan dipulihkan dan mereka akan kembali ke Yerusalem.
Mereka pun juga mencari ahli-ahli tenung, mencari juru-juru tenung, saudara, untuk boleh memberikan kepada mereka pengharapan palsu. Seringkali manusia ini senang dibohongi, saudara. Ya, ketika orang muji-muji kita, wah, lalu senang, kamu cantik banget, padahal lagi belepetan, saudara. Dia senang, saudara. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, kita harus menerima kenyataan, bersyukur dengan kenyataan, dan tidak berusaha untuk melarikan diri dari setiap pergumulan kita. Alkitab berkata pada hari-hari terakhir akan banyak orang suka diajar. Mereka senang mengumpulkan guru-guru yang hanya menegakkan apa? Telinga mereka. Ini yang sedang terjadi hari ini, saudara. Orang tidak suka mendengarkan teguran. Kalau ada khotbah yang begitu keras, yang begitu mengkuliti seluruh kehidupannya, mereka katakan ini pendeta hanya untuk nyindir-nyindir saja. Dan itu yang terjadi pada saat itu ketika Yeremia benar-benar menegur mereka. Kamu akan dibuang, kamu akan menjadi orang tawanan di sana. Kalau kamu tidak bertobat, tidak sedikit atau tidak banyak yang mendengar. Tetapi hari ini kita harus mampu mensyukuri keadaan kita. Apapun situasi yang kita hadapi, kita jalani dan kita syukuri. Dan kita tidak berusaha menghibur diri sendiri dengan hal-hal harapan-harapan palsu. Nyanyian kita mengatakan tadi, suka-sukamu enak sekali, saudara. Sudah lama saya bilang itu. Saya bergembar, saya bilang sering-sering nyanyikan itu. Kalau sering-sering kamu nyanyikan, ya udah, siap-siap aja suka-suka Tuhan. Ketika diobok-obok ternyata, wah, hampir melarikan diri juga. Kenapa? Tetapi ternyata Tuhan kita, Tuhan yang sedang membentuk kita untuk boleh kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, yang dapat bersinar. Amin. Tadi kita tadi mengatakan Tuhan sedang merendah. Ada mengatakan ketika digerenda. Saya bilang bukan digerenda, tapi memang betul juga. Tuhan kadang-kadang menggerenda kita kan, digerenda saudara. Ada yang bengkok-bengkok dipotong, diluruskan. Ada yang begitu berbondol-bondol, lalu kemudian dikikis, dihaluskan. Sakit memang saudara. Tetapi kita tidak boleh lari. Karena Alkitab berkata, barang siapa mau mengikut aku, syaratnya ada dua. Apa saudara? Dia harus pikul salib dan sangkal diri. Nah, gampang ngomong begitu, ya nggak apa-apa pikul salib. Ketika ditanya kepada Yakobus dan Yohanes, karena dia datang minta kepada Yesus melalui ibunya supaya mereka ditempatkan dari sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Lalu katakan, siapkah kamu meminum cawan aku minum? Siap. Ternyata setelah Yesus ditangkap semua lari juga, saudara. Untung Tuhan kita baik, saudara, ngerti akan kita, ya. Dia tahu ini semua banyak ngomong juga ini. Butuh kasih karunia, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita belajar dengan adanya Roh Kudus, dengan diberikan Roh Kudus, kita tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab kita. Pikul salib itu memang tidak enak, tetapi saudaraku, di balik salib ada kemuliaan yang luar biasa. Ini yang harus kita paham, sehingga jangan berusaha mencari. Banyak orang sekarang kan suka main-main di Facebook, tanya-tanya nasib saudara. Kasihan, ya, main-main begitu saudara. Nasib kita sudah jelas, ada di tangan Tuhan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Itu aja dipegang, tapi kita harus berjalan dengan iman, ya, berjalan dengan iman. Jadi itu yang ketiga saudara. Serta yang keempat, yang terakhir adalah tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu setia menyertai kita, dan Ia sedang membimbing kita dan sedang membawa kita ke arah yang sangat baik. Amin. Dia memiliki rancangan yang indah bagi kita. Ayat yang ke-11 itu, dan ini saya percaya sudah banyak yang hafal saudara. Tapi seringkali dia pikir ayat 11 ini ada begitu saja. Tapi ayat 11 disampaikan di situasi di mana bangsa Israel sedang menghadapi keadaan yang tidak menenang.
Dan ini pengharapan. Tuhan katakan bahwa kamu akan masih harus tinggal di negeri ini. Kamu masih harus menjadi budak di negeri ini selama 70 tahun. Indonesia baru merdeka berapa? 76. Berarti bayangkan, selama 6 tahun yang lalu setelah Indonesia merdeka, bangsa Israel, saudara, masih harus tinggal di sana selama 70 tahun. Itu tidak waktu yang singkat. Tapi Tuhan katakan, dalam situasi seperti itu, kamu harus percaya bahwa aku ini punya rancangan-rancangan yang baik. Aku tahu apa yang akan aku berbuat kepadamu. Aku tahu rencanaku kepadamu. Kamu harus percaya dan mengikuti rancanganku itu, sekalipun sakit. Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jangan paksakan waktunya Tuhan. Tetaplah ikuti waktunya Tuhan. Jangan rekayasa cara Tuhan. Tetaplah ikuti dan izinkan Tuhan yang akan terus membentuk kita. Dan kita akan melihat Tuhan katakan memberikan masa depan. Sarah merekayasa cara Tuhan untuk mewujudkan janjinya. Dengan berkata, ini hampiri hambaku Hagar. Karena dialah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Toh juga bahwa itu secara hukum adalah milik. Tapi Tuhan berkata, aku tahu caraku. Kamu tidak perlu mengajari caraku. Karena aku cukup cara untuk memberkati. Amin. Tuhan punya sejuta cara untuk menggenapi janjinya. Ketika semua sepertinya tidak mungkin lagi, kita percaya Dia sanggup membuat hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Tetap pegang janji Tuhan. Jangan pernah ragukan. Ikuti cara Tuhan. Jangan ikuti dengan cara sendiri. Izinkan Tuhan membentuk kita. Izinkan Tuhan membawa jalan kita. Sekalipun kadang-kadang kita perlu dengan pertanyaan. Tetapi jangan izinkan kita keluar daripada rancangan Tuhan. Berjalan dengan iman adalah ketika kita tak mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, di mana Tuhan tempatkan kita dengan maksimal. Ketika terus kita berjuang di dalam keadaan situasi apapun yang kita hadapi untuk dapat menjadi berkat, membawa damai sejahtera. Kita berjalan dengan iman ketika kita mampu mengucap syukur dan menerima kenyataan, menerima keadaan yang sedang kita hadapi, dan tidak melarikan diri daripada masalah yang sedang kita hadapi. Kita berjalan dengan iman ketika kita tak percaya Tuhan ada menyertai kita dan Dia sedang merancangkan yang terbaik bagi kita. Jika ini adalah prinsip kita, saya percaya kita akan dapat tetap tersenyum dalam segala situasi yang kita hadapi. Amin. Nama Yesus, jika sebentar kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah bawalah segala berkat. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kiranya memberkati seluruh kehidupan. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, sandang panganmu diberkati Tuhan. Ekonomimu terus naik sehingga engkau berkelimpahan, tidak berkekurangan. Tuhan memberkati keluargamu, ada sukacita damai sejahtera, keharmonisan, anak cucumu pun berkah di bumi. Diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat, dan tetap layan Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
hari Minggu